Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari kita awali kisah ini dengan sejuknya sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita menyaksikan seseorang yang dulu dikenal sebagai biang kerok kampung berubah menjadi sosok yang paling dirindukan di masjid? Pernahkah kita mendengar seorang preman yang lebih sering terlihat di pangkalan motor daripada di tempat wudhu tiba-tiba menjadi marbot masjid? Mungkinkah kebaikan yang kecil, sesederhana menolong orang tua, menjadi pintu masuk menuju hidayah? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini kenyataan yang tak terduga. Kisah tentang seorang lelaki yang dulu dikenal sebagai Bang Jago, preman kampung yang disegani bukan karena hormat, tapi karena takut. Tapi siapa sangka, dentingan waktu dan sepotong niat baik bisa membalikan jalan hidupnya. Dengarkan sampai tuntas. Karena terkadang, hidayah itu datang dari tempat yang tidak kita duga. Mentari belum sepenuhnya naik ketika ayam kampung berkokok tak serempak di sudut-sudut rumah papan kampung Sabar. Kabut tipis menggantung di atas tanah becek sisa hujan semalam. Di pojok lapangan, sebuah motor tua dengan knalpot blong meraung membelah kesunyian pagi. "Woi, minggir lu semua. Bang Jago lewat nih." Teriak seorang pria bertubuh kekar dengan rambut disasak dan jaket kulit hitam yang penuh emblem tengkorak. Dialah Bang Jago, penguasa parkiran liar, pemilik jargon, "Gak ada gua, gak aman." Anak-anak kecil lari berhamburan, bukan karena takut, tapi karena tahu, habis ini biasanya ada traktiran gorengan di warung Udin. Bang Jago, meski sok sangar, justru disukai bocah-bocah karena selalu nyeleneh dan konyol. Tapi bagi para bapak-bapak masjid dan ibu-ibu pengajian, nama Bang Jago cukup membuat alis mengernyit dan doa-doa dipanjatkan agar jangan sampai anak gadis mereka dekat-dekat. Pagi itu, seperti biasa, Bang Jago mangkal di depan minimarket yang belum buka. Merokok sambil selonjoran, matanya memperhatikan sekeliling. Hingga sebuah suara pelan memecah kebiasaan paginya. "Nak, bisa tolong antar saya ke masjid nanti sore?" Suara itu berasal dari seorang wanita tua berbaju gamis lusuh. Wajahnya keriput tapi menyimpan ketenangan. Dialah Bu Atik, janda sepuh yang dikenal rajin hadir di setiap pengajian dan tak pernah absen salat berjamaah, walau harus jalan terpincang-pincang. Bang Jago melirik setengah malas. "Hah? Ke masjid? Saya? Cuma sore ini aja, Nak. Kaki saya nyeri sejak semalam." "Aduh Bu, saya kan sibuk banyak urusan. Tapi, ya udah deh. Kasihan juga." Dia sendiri heran kenapa mulutnya mengiyakan. Mungkin karena suara Bu Atik yang tenang, atau tatapan lembut itu, seperti mengingatkan sesuatu yang lama terlupakan. Ia tak tahu, bahwa satu keputusan kecil itu akan membuka pintu besar dalam hidupnya. Menjelang sore, motor tua Bang Jago terparkir di depan rumah Bu Atik. Ia datang tepat waktu, dan itu mengejutkan dirinya sendiri. Bu Atik naik perlahan, dibantu Bang Jago yang dengan kikuk memegang tas kecil berisi mukena. Di perjalanan, angin sore menyentuh kulit mereka. Tak ada banyak kata. Sampai Bu Atik tiba-tiba berkata pelan, "Dulu almarhum suami saya juga preman. Nak, lebih galak dari kamu. Tapi Allah kasih dia jalan berubah, justru saat dia paling gak nyangka." Bang Jago melirik lewat kaca spion. "Serius, Bu?" "Iya. Hanya karena dia antar orang tua ke masjid, kayak kamu ini." Bang Jago tak berkata-kata. Tapi ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dadanya. Seperti gema dari masa lalu. Seperti ada sesuatu yang hendak muncul, tapi masih tertahan. Setelah salat maghrib, Bu Atik tak langsung pulang. Ia duduk lebih lama dari biasa.
Bang Jago pun menunggu di motor sambil main ponsel. Tapi tiba-tiba, seorang anak kecil mendekat. "Om, itu nenek aku. Terima kasih udah anterin ya." Bang Jago hanya tersenyum kaku. Tak lama, beberapa ibu-ibu lewat sambil berbisik-bisik melihatnya. Itu si Bang Jago ya? Lah, ke masjid? Astagfirullah, jangan-jangan tobat nih. Waduh, dunia udah tua. Bang Jago menahan tawa, tapi dalam hati ada sesuatu yang mengganggu, antara malu dan geli. Saat Bu Atik naik ke motor, dia berkata lagi, "Makasih, Nak. Semoga Allah yang balas. Kamu sudah mulai langkah baik. Jangan berhenti, ya." Bang Jago hanya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, malam itu dia memarkir motornya tanpa bising, dan pulang ke rumah tanpa suara. Namun yang tak ia tahu, permintaan Bu Atik hari itu bukanlah satu-satunya. Esok, dan esoknya lagi, Bu Atik akan kembali meminta bantuan. Dan setiap kali, Bang Jago merasa lebih sulit untuk menolak. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Pelan, tak terlihat, tapi pasti. Dan dunia kecil Kampung Sabar akan segera melihat perubahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, rutinitas Bang Jago perlahan berubah. Meski awalnya hanya ingin bersikap sopan karena tak enak menolak permintaan Bu Atik, namun pagi-pagi berikutnya ia malah menunggu-nunggu. Anehnya, ia jadi sering bangun lebih pagi. Padahal dulu subuh adalah jam tidurnya yang paling nyenyak. 3 hari berturut-turut, Bu Atik kembali mengetuk dinding kecil rumah Bang Jago. "Nak, maaf ya ganggu lagi, bisa antar ke masjid lagi?" Bang Jago diam sebentar, lalu mengangguk. "Bisa, Bu. Tapi nanti saya tunggu di luar aja, ya." Ia tak sadar bahwa jawaban itu sudah bukan karena rasa tak enak, tapi karena munculnya perasaan lain. Perasaan aneh yang belum bisa ia sebutkan. Di luar masjid, ia duduk di jok motor, menunduk, kadang mendengar potongan ceramah dari pengeras suara. Pagi keempat, terjadi sesuatu yang membuat Bang Jago terusik. Saat tengah menunggu Bu Atik selesai salat subuh, beberapa anak muda nongkrong di seberang jalan sambil tertawa. Salah satunya menunjuk ke arah Bang Jago. "Lihat tuh, preman tobat. Bentar lagi jadi ustaz kayaknya." Tawa mereka meledak. Salah satu bahkan berkata dengan keras, "Bang Jago sekarang jadi Bang Jamaah." Bang Jago nyaris berdiri dan mendekat. Tapi kemudian ia terdiam. Hatinya bergolak, marah, tapi juga bingung. Dulu ia ditakuti, disegani, tapi kosong. Sekarang ia diejek, tapi ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan saat antar Bu Atik. Ketika Bu Atik keluar dari masjid, ia langsung menyadari wajah muram Bang Jago. "Kenapa, Nak?" "Gak apa-apa, Bu. Cuma, kok rasanya gue kayak bukan diri gue sendiri ya?" Bu Atik tersenyum. "Itu tandanya Allah lagi bersihin hatimu. Rasanya memang gak nyaman di awal. Tapi sabar ya, nanti kamu bakal ngerti semua ini." Bang Jago diam sepanjang perjalanan pulang. Tapi kata-kata itu mengendap. Seperti embun yang lama-lama membasahi hati yang kering. Hari kelima, suasana lebih hening. Langit mendung, dan hujan tipis turun menjelang subuh. Tapi Bang Jago tetap datang. Kali ini, tanpa diminta. Ia tunggu di depan rumah Bu Atik sambil mengenakan jas hujan plastik bening. Ketika pintu terbuka, Bu Atik tersentak kaget. "Loh, Nak, kamu dateng sendiri?" "Iya, Bu. Gak enak nungguin nenek-nenek jalan kaki di tengah hujan." Mereka pun berangkat, dan dalam perjalanan, Bu Atik berkata lirih, "Kamu tahu gak,
Nak, dulu almarhum suami saya berubah gara-gara banjir. Bang Jago melirik. Banjir, Bu? Iya. Dia bantuin orang gotong karung beras ke dalam masjid. Habis itu dia kecapean, dan malamnya mimpi bertemu Nabi. Sejak itu dia nggak pernah tinggalkan masjid. Bang Jago mengangguk kecil. Hatinya tergetar. Banjir bisa jadi jalan hidayah? Lalu bagaimana dengan dirinya? Hanya antar nenek ke masjid. Mungkinkah Allah juga sedang membuka jalan? Malam itu, setelah mengantar Bu Atik pulang dari salat Isya, Bang Jago tak langsung kembali ke rumah. Ia berhenti di pinggir jalan, tepat di bawah lampu jalan yang remang. Suara jangkrik mengisi keheningan. Ia menyalakan rokok, tapi tak semangat menghisapnya. Ditatapnya langit yang mulai gelap. Gue berubah ya? Tapi berubah kenapa? Tiba-tiba, seorang lelaki paruh baya dari kejauhan mendekat. Ustaz Yusuf, imam masjid kampung itu, mengenalinya. Bang Jago, saya lihat belakangan sering antar Bu Atik ya? Masya Allah. Bang Jago hanya cengar-cengir. Ah, Ustaz iseng aja. Tapi Ustaz Yusuf menepuk pundaknya. Kadang Allah gak kasih kita hidayah lewat ceramah. Tapi lewat orang-orang tua yang ikhlas, lewat tugas-tugas kecil yang kita anggap sepele. Jangan sepelekan langkah yang sudah kamu mulai. Bang Jago terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin tinggal lebih lama di tempat yang sunyi. Tempat yang dulu ia hindari. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi hari ketujuh, ketika Bang Jago hendak menjemput Bu Atik, ia melihat kerumunan di depan masjid. Beberapa orang menunjuk ke arah jendela yang pecah. Pecahan kaca berserakan. Bau minuman keras masih tercium samar di udara. Masjid dilempari anak-anak kampung sebelah semalam, ujar seorang bapak. Kayaknya mereka mabuk, tambah yang lain. Bang Jago mengepal tangannya. Matanya menyala. Siapa pelakunya? Tanyanya tajam. Tak ada yang tahu pasti. Tapi salah satu warga melihat sekelibat anak muda yang berlarian di malam hari. Dan hati Bang Jago langsung teringat pada seseorang, keponakannya sendiri, si Arul, yang sejak 2 bulan lalu kabur dari rumah karena tak mau dipesantrenkan. Dadanya bergemuruh. Kali ini, bukan hanya soal harga diri, tapi soal keyakinan yang mulai tumbuh, dan tempat yang mulai ia cintai. Dan malam itu, Bang Jago akan bertemu seseorang yang akan mengguncang sisa jalan sunyinya. Malam itu sunyi. Kampung Sabar seperti biasa tenggelam dalam keheningan selepas Isya. Tapi di dalam hati Bang Jago, badai sedang mengamuk. Ia berjalan cepat melewati lorong-lorong sempit, menyusuri gang kecil yang hanya diterangi lampu rumah warga. Tujuannya jelas, mencari pelaku perusakan masjid. Tapi bukan sekadar mencari. Kali ini hatinya mendidih. Masjid yang mulai ia hormati, tempat Bu Atik menundukkan kepala dalam sujud telah dinodai. Dan yang lebih menusuk, ia punya firasat kuat siapa pelakunya. Arul, keponakan satu-satunya. Anak dari kakak perempuannya yang sudah lama merantau. Dulu, Bang Jago sangat sayang pada Arul. Tapi sejak remaja, Arul berubah. Keras kepala, suka membangkang. Dan sejak kabur dari rumah karena tak mau dipesantrenkan, tak ada kabar darinya. Namun desas-desus tentang anak muda mabuk yang suka bikin rusuh malam-malam di kampung sebelah, itu mirip sekali dengan perangai Arul. Bang Jago akhirnya sampai di sebuah rumah semi permanen di ujung gang, milik salah satu teman lama Arul. Ia ketuk pintu dengan keras. Rama, buka pintunya. Gue tahu Arul di dalam. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda membuka pintu dengan cemas. Dari dalam, bau alkohol menusuk hidung. Di baliknya,
Dua pemuda lain sedang duduk linglung. Dan di sudut ruangan, benar saja, Arul. Bang Jago menatapnya tajam. Arul terpaku, tubuhnya kaku seperti tersambar petir. Ia tahu, omnya itu bisa jadi petaka kalau sedang murka. Tapi yang ia lihat malam itu, bukan om yang biasa. Bukan Bang Jago yang dulu menantang siapa saja. Tatapan mata itu, bukan hanya marah, tapi juga kecewa. Bang Jago mendekat, tapi bukan untuk memukul. Ia duduk di depannya, menatap lurus ke arah mata Arul. Suaranya lirih, namun menusuk. Lu yang lempar masjid, Rul? Arul menggertakkan gigi, tak menjawab. Lu tahu gak, gue dulu gak peduli sama masjid. Gak peduli sama suara azan. Tapi sekarang, gue ngerti rasanya tenang. Dan tempat itu, lo rusak. Tangan Bang Jago mengepal. Tapi ia menahan. Napasnya memburu. Lu pikir jadi jagoan itu keren? Mabuk? Ngerusak masjid? Lu bukan jagoan, Rul. Lu cuma anak bingung yang gak pernah diajak ngobrol. Arul menunduk. Napasnya berat. Tangannya gemetar. Aku gak tahu harus kemana. Om, ucapnya pelan. Semua orang benci aku. Termasuk ibu sendiri. Bang Jago terdiam. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia mendekat, menepuk bahu Arul. Dengerin, Rul. Dulu, gue pikir hidup itu cuma soal siapa yang ditakutin. Tapi sekarang gue tahu, hidup itu soal siapa yang kita lindungi. Lu masih punya jalan pulang. Tapi jangan injak jalan Allah buat kabur. Diam. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara kipas tua berderit dan detak jam dinding yang rusak. Arul akhirnya menangis. Tangis pelan yang tertahan bertahun-tahun. Bang Jago menarik napas panjang, lalu berdiri. Besok pagi, ikut gue. Kita bersihin masjid sama-sama. Arul menatap, matanya merah. Kalau gak, tanyanya ragu. Kalau gak ya gak apa-apa, kata Bang Jago tenang. Cuma jangan panggil gue om lagi, karena gue cuma mau jadi keluarga buat orang yang siap berubah. Dan tanpa berkata lagi, Bang Jago keluar dari rumah itu. Malam semakin larut. Tapi entah kenapa, langkahnya ringan. Seperti baru saja meletakkan beban yang selama ini menghantui. Ia tak tahu apakah Arul akan datang. Tapi setidaknya, pintu sudah dibuka. Keesokan paginya, fajar muncul perlahan. Kabut pagi masih menyelimuti tanah lapang depan masjid. Bang Jago sudah di sana, membawa sapu, ember, dan kain pel. Ia membersihkan pecahan kaca, mengepel lantai masjid, menyusun ulang sandal-sandal yang tercecer. Para warga hanya memandang dari jauh, tak ada yang berani bicara. Dan saat matahari mulai menembus kabut, langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Arul datang, dengan hoodie hitam dan mata bengkak. Tanpa bicara, ia langsung mengambil sapu dari tangan pamannya. Mulai menyapu pecahan kaca yang tersisa. Bu Atik muncul dari dalam masjid. Matanya berkaca-kaca. Allah masih sayang kalian berdua, bisiknya. Bang Jago menoleh pada Arul. Dan pagi itu, Kampung Sabar menyaksikan dua generasi keras kepala, mulai belajar menunduk, dan membersihkan sisa-sisa kesalahan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa kebenaran tidak akan datang dari lari, tapi dari berani kembali. Pagi itu, langit Kampung Sabar begitu cerah. Tak seperti biasanya. Udara segar menari di antara dedaunan yang bergoyang pelan. Para warga yang biasanya hanya sekadar lewat di depan masjid, kini berhenti sejenak.
Mereka menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Bang Jago dan keponakannya, Arul, sibuk membersihkan halaman masjid. Sapu lidi menyapu dedaunan kering. Ember air ditumpahkan ke pelataran. Karpet digulung, digebuk-gebuk, lalu dijemur. Dan di sela-sela semua itu, ada tawa. Tawa kecil, kikuk, tapi nyata. Gue pikir tangan gue gak cocok megang alat beginian. Om, kata Arul sambil membersihkan jendela. Ya memang gak cocok, jawab Bang Jago sambil tertawa. Tapi tangan juga bisa berubah kayak hati. Tawa mereka memecah keheningan pagi. Beberapa bapak-bapak yang biasa menghindari tatapan Bang Jago, kini malah menawarkan teh hangat dan roti tawar. Ustaz Yusuf datang membawa senyum lebar, disusul anak-anak kecil yang penasaran melihat Bang Jago bisa serius kerja bakti. Namun bukan hanya warga yang mulai berubah cara pandangnya. Bang Jago sendiri juga berubah dalam diam. Setiap kali ia bantu Bu Atik, setiap kali ia bersihkan masjid, hatinya seperti diguyur air. Dinginnya meresap ke relung yang dulu keras dan panas. Ia mulai terbiasa mendengar azan, bukan sebagai suara bising yang mengganggu tidur, tapi sebagai panggilan lembut untuk pulang. Satu hal yang ia tak duga adalah perubahan yang terjadi dalam dirinya justru membuatnya takut. Takut kalau perubahan ini cuma sebentar. Takut kalau kesalahan masa lalu akan menagih kembali. Takut kalau orang-orang hanya berpura-pura menerima. Tapi lebih dari itu, ia takut tak bisa mempertahankan hidayah yang mulai menyala. Malam hari, ia duduk sendiri di teras rumah, menatap bintang. Rokok masih ada di tangan, tapi tak lagi dinyalakan. Tiba-tiba, Bu Atik datang membawa 2 gelas susu jahe. Capek ya, nak? Bang Jago tersenyum. Gak terlalu, cuma lagi mikir aja. Takut gak bisa terus berubah? Tanya Bu Atik pelan. Bang Jago terdiam. Takut, jawabnya jujur. Bu Atik mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Dulu almarhum suami saya juga begitu. Setelah hijrah, malah makin sering menangis. Dia bilang, hidup jadi terasa lebih berat. Tapi justru itu tandanya hati sedang hidup. Karena hati yang mati gak pernah takut kehilangan Allah. Bang Jago menunduk. Matanya panas. Tapi ia tahan. Karena untuk menangis, ia belum terbiasa. Namun hatinya mengerti, kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu tamparan lembut yang membangunkan batinnya. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Masjid Kampung Sabar mendapat kunjungan mendadak dari seorang tamu. Seorang tokoh agama dari luar kota yang dulu pernah merintis pembangunan masjid itu. Beliau datang karena mendengar berita bahwa masjid sempat dirusak oleh pemuda tak dikenal. Saat acara pengajian dimulai, Bang Jago dan Arul duduk di barisan belakang. Mereka diam, menunduk, tak ingin mencuri perhatian. Tapi setelah ceramah usai, tokoh tersebut naik mimbar dan berkata, "Saya dengar yang bersihkan masjid ini bukan marbot, tapi seseorang yang dulunya ditakuti. Hari ini, saya ingin bertemu langsung, siapa dia?" Warga serempak menoleh ke arah Bang Jago. Bang Jago melongo. Arul mencubit lengan pamannya pelan. "Bang, itu elu." Dengan berat hati, Bang Jago berdiri, melangkah ke depan. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di depan mimbar, tak tahu harus berkata apa. Tapi kemudian ia mengambil mikrofon. Suara yang dulu hanya terdengar saat mengancam orang di warung, kini lirih dan tertata. "Nama saya, orang-orang manggil Bang Jago. Dulu saya bangga kalau ditakuti. Tapi hari ini saya sadar, lebih indah kalau dikenang karena kebaikan. Saya gak tahu gimana bisa sampai di sini. Tapi satu hal yang saya pelajari, Allah gak pernah meninggalkan orang yang mau pulang."
Masjid hening. Tak ada suara. Beberapa ibu-ibu mulai mengusap air mata. Dan ketika Bang Jago turun dari mimbar, suara takbir berkumandang dari pengeras suara. Ustaz Yusuf berdiri sambil menangis, lalu memeluknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arul memeluk pamannya diam-diam dari belakang. Om, makasih ya. Karena lo berubah, gue juga bisa nemu jalan pulang. Dan hari itu, di masjid yang dulu disangka takkan pernah dia datangi, Bang Jago dan Arul menundukkan kepala dalam sujud. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin diampuni. Dan di luar, Kampung Sabar menyambut hari baru dengan tawa, tangis, dan takbir yang menggema dari langit sampai ke hati. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Kehidupan di Kampung Sabar kembali berjalan seperti biasa, namun ada yang terasa berbeda. Bang Jago bukan lagi sekadar nama yang dibisikkan dengan takut-takut oleh warga. Ia kini menjadi sosok yang dihormati, meskipun sebagian masih menyimpan rasa curiga. Perubahan, seberapapun tulusnya, memang butuh waktu untuk dipercaya. Namun Bang Jago tak ambil pusing. Ia tak lagi hidup dari sorot mata orang lain. Setiap pagi, ia tetap menjemput Bu Ati ke masjid. Setiap sore, ia menemani anak-anak kecil belajar wudhu. Dan setiap malam, ia dan Arul membaca buku kecil warisan dari mendiang kakek Arul, kitab kuning yang nyaris terlupakan di lemari kayu berdebu. Arul pun berubah. Ia tak lagi keluar malam. Tak lagi bergabung dengan anak-anak geng motor. Sesekali, ia bahkan ikut Ustaz Yusuf ke musola tetangga untuk belajar adzan. Tapi perjalanan ini belum usai. Suatu sore, Bang Jago sedang duduk di warung kopi. Di meja kecil dekat jendela, ia mengaduk teh manis pelan, matanya menatap lalu lalang warga yang mulai ramah menyapanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat menghampiri. Seorang pria tambun dengan tato di leher dan bekas luka di pipi berdiri di depannya. Namanya Bagas. Dulu, teman dekat Bang Jago. Dulu juga, rival yang paling setia di jalanan. Wih, siapa nih? Bang Jamaah? Ejeknya sambil tertawa. Bang Jago menoleh. Masih sama, Gas. Cuma tempat nongkrong gue pindah ke masjid. Bagas duduk tanpa diundang. Lu serius mau hidup jadi ustaz? Gak kangen jalanan? Gak kangen cewek-cewek? Balapan? Nyari duit cepat? Bang Jago tersenyum tipis. Duit cepat juga cepat hilang. Gue capek jadi orang yang tidur nyenyak cuma kalau mabuk. Sekarang gue tidur pakai wudhu. Rasanya lebih adem. Bagas menyipitkan mata. Lu berubah karena siapa sih? Cewek ya? Atau takut mati? Bang Jago menatap lurus padanya. Gue berubah karena gue nemuin hal yang gak pernah gue temuin di jalanan. Tenang. Mereka terdiam. Lalu Bagas mencondongkan tubuhnya. Suaranya berubah serius. Tapi lu tahu gak, Jo, masih ada orang yang nyari lu. Bang Jago mengernyit. Siapa? Anak-anak dari kampung seberang. Waktu lu ngebubarin judi malam itu, ada yang dendam. Mereka bilang, kalau ketemu lu lagi, beres urusannya. Bang Jago menunduk. Hatinya sempat berdesir. Tapi lalu ia tarik napas dalam. Biarin. Dulu gue cari mereka karena pengen dihormatin. Sekarang gue gak nyari siapa-siapa. Tapi kalau mereka dateng, ya Allah yang jaga. Bagas tertawa kecil, tapi tanpa semangat. Lu beneran udah sejauh itu ya? Bang Jago hanya diam. Tapi diamnya kali ini bukan takut. Tapi tenang. Ia tahu, luka lama mungkin akan datang lagi. Tapi ia juga tahu, jalan baru ini tak boleh ia tinggalkan. Beberapa hari setelahnya,
ancaman itu terbukti. Pagi-pagi buta, saat Bang Jago baru selesai salat subuh, terdengar suara motor berderu kencang. Di depan masjid, 4 pemuda berhenti, salah satunya membawa tongkat besi. Salah satunya pernah ia hadapi di masa lalu. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang. Tapi yang mengejutkan, Bang Jago tidak melawan. Ia hanya mundur perlahan, menghindari pukulan, lalu menahan tangan salah satu dari mereka. Gue gak mau lawan, tapi kalau kalian rusak masjid ini, gue gak tinggal diam. Salah satu dari mereka tertawa sinis. Lu pikir bisa lari dari masa lalu, Bang? Bang Jago menatap mereka satu persatu. Gue gak lari, gue berbalik arah. Tiba-tiba, suara takbir menggema dari pengeras suara. Arul muncul dari belakang masjid, membawa 2 anak muda lain yang selama ini belajar bersamanya. Lalu Ustaz Yusuf datang, diikuti beberapa warga yang mulai berdatangan karena suara gaduh. Situasi jadi tegang. Para penyerang terdiam. Mereka tak menyangka bahwa Bang Jago yang dulu sendirian, kini dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Mereka pun mundur perlahan. Salah satu dari mereka sempat menoleh ke arah Bang Jago. Lu berubah, Jo. Tapi dunia gak bakal berubah buat lu. Bang Jago menjawab lirih. Gak apa-apa. Gue cuma butuh satu yang berubah. Hati gue. Hari itu, masjid kembali tenang. Tapi bukan karena ancaman hilang, melainkan karena keyakinan sudah tumbuh. Keyakinan bahwa setiap luka bisa jadi pintu untuk membuka jalan baru. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Dan saat malam datang, Bang Jago duduk di serambi masjid. Tangannya memegang tasbih pemberian Bu Atik. Arul duduk di sebelahnya, memegang kitab kecil dengan semangat. Om, lo dulu serem banget, ya? Bang Jago terkekeh. Lo pikir sekarang gak serem? Serem sih, tapi bukan karena fisik. Serem karena bisa tahan gak balas dendam. Itu si Jago beneran. Bang Jago memandang langit. Gue dulu pengen dikenal karena ditakuti. Sekarang gue cuma pengen dikenal malaikat sebagai orang yang pernah nyoba berubah. Malam itu, mereka berdua tenggelam dalam zikir. Di bawah langit kampung Sabar, luka lama perlahan sembuh. Dan jalan baru terbuka, pelan tapi pasti. Hari itu, kampung Sabar ramai luar biasa. Bendera putih kecil dengan kaligrafi menghiasi ganggang. Panggung sederhana berdiri di depan masjid. Anak-anak berlarian mengenakan baju koko dan peci. Para ibu sibuk menyiapkan makanan di tenda belakang. Ada yang sedang mengaduk opor, mengiris lontong, atau menyusun piring untuk tamu. Hari ini adalah hari syukuran. Peringatan setahun renovasi masjid, sekaligus tanda syukur atas perubahan yang menyentuh hati banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, Bang Jago, yang dulu hanya dikenal karena adu jotos dan urusan gelap, dipilih menjadi ketua panitia. Lucu memang, tapi semua orang tahu, ia yang paling layak. Karena ia bukan sekadar bekerja. Ia mencintai tempat itu. Masjid itu bukan hanya rumah ibadah. Bagi Bang Jago, itu tempat pulang. Tempat hatinya pertama kali belajar tunduk. Sejak pagi, ia sibuk kesana kemari. Mengecek kabel pengeras suara, memastikan sound system tak bermasalah. Arul berdiri di sampingnya, membaca daftar tugas dengan gugup. Om, lo yakin bisa pidato nanti? Bang Jago meliriknya. Yang penting bukan bisa atau gak bisa, tapi berani atau enggak. Tapi yang dateng tokoh kecamatan. Lo? Bang Jago mengangguk. Bagus. Biar dia tahu, orang kampung ini bisa bangkit sendiri. Gak perlu diubah dari luar.
tapi dari hati. Arul tersenyum. Bang Jago menepuk pundaknya pelan. Ingat ya, Rul, gak semua pahlawan pakai sorban. Kadang, yang ngerubah dunia itu orang biasa. Asal dia punya tekad. Acara dimulai menjelang zuhur. Setelah pembacaan doa dan sambutan Ustaz Yusuf, giliran Bang Jago naik ke panggung. Sorot lampu menyinarinya, membuat tatonya yang sudah mulai pudar terlihat jelas. Tapi kali ini, tak satupun warga mempermasalahkan itu. Ia berdiri di depan mikrofon. Suara sorak-sorai anak-anak terdengar, lalu hening. Semua menanti ucapannya. Bismillah, ucap Bang Jago pelan. Teman-teman, saudara-saudara, dulu saya berdiri di jalan. Di tengah panas, di tengah keributan. Di sana saya kira harga diri itu soal siapa yang menang berantem, siapa yang paling ditakuti. Tapi sekarang saya tahu, harga diri yang sesungguhnya adalah siapa yang bisa jaga amanah, meski gak dilihat orang. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Wajahnya berkeringat, bukan karena panas, tapi karena menahan getar di dada. Masjid ini bukan sekadar tempat sujud, tapi tempat orang-orang belajar jadi lebih baik. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang dulu salah, dan berani minta ampun. Semua orang terdiam. Beberapa mengangguk, sebagian menunduk, dan beberapa anak muda memandang Bang Jago dengan mata berbinar. Kalau kalian lihat saya berubah, jangan lihat saya. Lihat Allah. Karena kalau bukan karena rahmatnya, saya mungkin masih di jalan, masih dalam gelap. Selesai pidato, seluruh lapangan bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan yang berlebihan, tapi cukup hangat untuk membuat hati Bang Jago bergetar. Arul memeluknya di belakang panggung, menahan tangis. Om, gue bangga. Bang Jago tak menjawab. Ia hanya menepuk kepala Arul dengan lembut, lalu memandang ke arah langit. Tapi hidup tak melulu tentang syukuran. Ujian datang diam-diam. Malam harinya, saat semua sudah pulang dan masjid kembali sepi, datang kabar mengejutkan. Bu Atik pingsan di rumahnya. Jantungnya kambuh. Bang Jago langsung berlari ke rumahnya, mendapati beliau terbaring pucat dengan tangan dingin. Tanpa pikir panjang, Bang Jago mengangkat tubuh ringkih itu ke motornya, membawanya ke puskesmas. Sepanjang jalan, ia berzikir dalam hati. Mulutnya bergumam lirih. Allah, jangan ambil dia dulu. Jangan saat gue belum bisa bahagiain dia. Sampai di ruang IGD, dokter segera menangani. Arul menyusul dengan Ustaz Yusuf. Semua cemas. Semua menunggu. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah tenang. Alhamdulillah, kondisi beliau stabil. Tapi harus istirahat total. Bang Jago menghela napas panjang. Matanya basah. Ia masuk ke ruang rawat. Bu Atik menatapnya lemah, tapi tersenyum. Nak, saya kira Allah sudah panggil saya tadi. Bang Jago menggenggam tangan Bu Atik. Jangan dulu. Dunia ini belum selesai ngedengar nasihat dari ibu. Bu Atik tersenyum, lalu tertidur lagi. Keesokan harinya, kabar sakitnya Bu Atik tersebar. Warga berdatangan. Ada yang membawakan makanan, ada yang menyumbang uang untuk pengobatan. Bang Jago menyadari sesuatu, perubahan bukan soal satu orang, tapi soal hati yang bersatu. Masjid kini tak lagi sunyi. Bahkan saat hujan turun deras, selalu ada yang datang untuk mengepel lantai, menghidupkan lampu, dan menyiapkan air wudhu. Dan di tengah semua itu, nama Bang Jago berubah menjadi sebutan penuh hormat. Tapi yang paling membekas adalah satu kalimat dari Ustaz Yusuf saat menemani Bang Jago di teras rumah. Bang, tahu gak,
Kenapa Allah ngasih jalan ke masjid lewat jalan berdarah? Bang Jago menoleh, penasaran. Karena Allah pengen kasih tahu bahwa dosa seberat apapun bisa luluh kalau kita jalan pulang. Bang Jago menunduk. Air matanya jatuh. Malam itu, ia sujud di dalam masjid yang sunyi. Di atas sajadah lama yang dulu pernah ia injak tanpa sadar. Kini ia peluk erat. Dengan hati penuh rasa malu, tapi juga penuh harap. Dan saat takbir mengalun dari pengeras suara, seluruh kampung Sabar tahu bahwa seorang pahlawan telah lahir. Bukan dengan sorban, bukan dengan gelar, tapi dengan taubat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk disucikan, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama ia mau kembali dan memperbaiki diri. Perubahan adalah proses, dan Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi siapapun yang mau pulang kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Cerita ini adalah fiktif, namun disusun dan ditulis sedemikian rupa agar terasa nyata, supaya kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup darinya. Bahwa setiap orang, sekotor apapun masa lalunya, tetap punya harapan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati dan bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.